Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinia Adinda Fitri dengan NIM 2314010152 dari Prodi Pendidikan Agama Islam 3 PAID Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apakah tadi sebelum berangkat ke sekolah ini sudah sarapan? Alhamdulillah. Jangan bosan untuk selalu bersyukur ya atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, karena yang kita lihat di luar sana itu banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita, masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat untuk sarapan. Bahkan dengan anak-anak ibu pergi sekolah ini adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri. Jadi perbanyak bersyukur ya untuk kedepannya. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak ibu masih ingat dengan materi kita pada minggu lalu? Ya, materi kita minggu lalu itu tentang apa? Ya, betul, tentang hadas dan najis. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini, ibu akan mengulas sedikit materi kita tentang hadas dan najis ya. Hadas adalah hal yang menjadikan seseorang muslim itu tidak suci. Nah, ketika kita dalam keadaan berhadas atau ada hadas saat hendak melaksanakan sholat, maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah dan kita harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikannya. Nah, hadas ini bermacam-macam. Yang pertama, buang air kecil atau pipis. Yang kedua, yaitu buang angin atau kentut. Yang ketiga, buang air besar. Sedangkan najis yaitu kotoran yang jika terkena pada badan, baju, ataupun tempat, yang mana najis ini harus dibersihkan, disucikan, utamanya dengan menggunakan air, agar apabila kita akan melaksanakan sholat, maka sholat kita itu sah. Adapun macam-macam najis itu, yang pertama yaitu najis mughalazo atau najis berat. Contohnya itu air liur anjing, kotoran anjing dan babi. Nah, cara membersihkannya yaitu dengan dibersihkan menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Yang kedua yaitu najis mukhafafa atau najis ringan, yang mana contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum memakan apapun, atau dia ini masih minum ASI, air susu ibunya. Nah, cara mensucikannya yaitu cuman dengan dipercikkan air tersebut kepada benda ataupun pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki tadi, sampai hilang zat bau, rasa, dan warnanya.
Adapun yang ketiga yaitu najis mutawasita, yakni najis sedang. Contohnya yaitu seperti darah, bangkai, dan lain sebagainya, kotoran manusia dan lain sebagainya, yang mana cara mensucikannya yaitu disucikan dengan menggunakan air sehingga hilang zat, bau, rasa maupun warnanya. Nah, itu sedikit pembahasan kita mengenai materi minggu lalu ya, yang mana hadas dan najis ini dapat kita bersihkan salah satunya dengan cara berwudu. Nah, materi kita pada hari ini yaitu berwudu. Nah, ada yang tahu nggak apa itu pengertian berwudu? Ya, wudu adalah salah satu cara dalam Islam yang dilakukan dengan menggunakan air untuk membersihkan anggota tubuh tertentu, yang mana orang yang akan sholat itu wajib berwudu terlebih dahulu. Apabila seseorang yang akan sholat tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang dilakukannya itu tidak sah, karena wudu ini termasuk syarat sahnya dalam sholat. Seperti hadis Rasulullah SAW yang mana bunyinya, Allah tidak menerima sholat seseorang sampai ia berwudu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Daud, dan Tirmizi. Nah, anak-anak, hal ini menunjukkan kepada kita pentingnya berwudu terlebih dahulu, karena apabila seseorang yang akan melaksanakan sholat tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholatnya itu tidak sah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan wudu ini. Yang pertama yaitu ada fardu wudu atau rukun wudu. Yang kedua, sunnah-sunnah wudu. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, kita masuk kepada fardu wudu atau rukun wudu, yang mana rukun wudu ini ada 6. Ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama yaitu niat. Mari kita sama-sama membaca niat berwudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Amin. Yang kedua yaitu membasuh muka, yang mana kita membasuh muka ini dimulai dari batas tumbuhnya rambut sampai dagu, dan lebarnya muka sampai batas telinga, mulai dari telinga kanan sampai kiri, bukan telinganya ya, tapi perbatasan antara telinga dengan muka. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh sebagian kulit kepala atau rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib. Apakah tahu apa itu tertib? Ya, tertib itu berurutan dari awal sampai akhir, mulai dari kita membaca niat, membasuh muka, membasuh tangan dan kaki sampai habis. Nah, itu tuh dilakukan secara berurutan, tidak sembarangan ya. Yang kedua yaitu sunnah-sunnah wudu, yang mana sunnah-sunnah wudu itu yaitu yang pertama membaca bismillah dalam permulaan setiap kita akan berwudu. Yang kedua yaitu bersiwak. Yang ketiga, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan ini. Yang keempat yaitu berkumur-kumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Yang keenam, membasuh kedua daun telinga. Yang ketujuh,
mengusap seluruh kepala. Yang kedelapan, membasuh setiap anggota wudhu itu sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, yaitu mendahulukan anggota yang kanan terlebih dahulu baru yang kiri. Yang kesepuluh, menyelah jari jemari tangan maupun kaki. Yang ke-11 yaitu berdoa setelah berwudu. Mari sama-sama kita membaca doa setelah berwudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Yang ketiga yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Adapun hal-hal tersebut, yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang. Misalnya buang air kecil, buang angin, buang air besar dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hilang akal, baik karena tidur, pingsan, mabuk ataupun gila. Yang ketiga yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan secara langsung dengan telapak tangan. Sekian pembahasan materi kita mengenai wudhu. Selanjutnya kita masuk kepada tata cara berwudhu yang baik dan benar ya anak-anak. Di sini akan Ibu contohkan yang pertama yaitu kita awali dengan niat. Mari sama-sama ikuti Ibu, kita membaca niat berwudhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Amin. Selanjutnya setelah kita membaca niat, kita membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, setelah itu kita membasuh muka mulai dari ujung tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, yang ketiga yaitu kita membasuh tangan dari ujung jari ini sampai ke siku sebanyak 3 kali, dan didahulukan anggota yang kanan terlebih dahulu baru yang kiri. Nah, sebanyak 3 kali ya. Selanjutnya kita membasuh kedua kuping telinga mulai dari yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, diteruskan dengan yang kiri sama juga sebanyak 3 kali. Nah, setelah telinga kita mengusap rambut sebagian kepala sebanyak 3 kali juga. Nah, yang terakhir kita membasuh kedua kaki mulai dari ujung jari ini sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali juga ya. Nah, setelah itu kita membaca doa setelah berwudu. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan hati-hati pulangnya.